Kalau ada. Ya. Selamat malam semua yang sudah join pada malam hari ini. Kita mau sharing-sharing di malam hari ini. Kita mau membicarakan tentang program ini kan bernama ORK. Maksudnya obrolan ringan keluarga. Nah, kesempatan kali ini kita semua mau membicarakan ada apa aja sih di dalam keluarga yang umumnya biasa terjadi di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, ada sahabat-sahabat kita yang sudah join. Kita semua mau datang dulu ke hadapan Bapa, kita bersyukur dulu untuk hari ini. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini. Kami bisa berjumpa di live TikTok, biar kami semua bisa sama-sama men-sharingkan apa pengalaman hidup kami dalam keluarga, dalam rumah tangga kami. Kami mau ngobrolkan tentang hal itu, dan kami minta biarlah turut campur tangan Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami, sehingga kami semua yang mendengarnya bisa mendapatkan berkat, dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur, berdoa. Amin. Ya, welcome yang sudah join pada malam hari ini di live TikTok The Way BSD. Saya mau menyapa ada Bapak Paklusi, ada Pastor Joe, ada Pop Paulina. Selamat malam semua, gimana kabarnya hari ini? Sepanjang hari kita udah beraktivitas. Hari ini apa yang terjadi? Semua dalam penyertaan Tuhan kah gitu ya? Doa saya, penyertaan Allah selalu ada pada kita semua. Malam hari ini kita kembali di acara ORK. Ini episode yang ke-11. Nah, malam hari ini kita mau membicarakan apa aja sih yang terjadi seputar kehidupan rumah tangga, seputar kehidupan keluarga kita gitu. Namanya sebuah keluarga itu pasti kan dimulai dari suami dan istri, betul ya? Nah, sebuah rumah tangga, sebuah keluarga itu akan memiliki suatu komunikasi yang baik, akan memiliki suatu komunikasi yang sehat. Kalau apa? Kalau sejak awalnya sudah dibangun komunikasi yang sehat tersebut dari dua pribadi. Pada malam hari ini saya memberikan tema komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Nah, kalau dari awal sejak kita menikah, membuat dalam satu keluarga itu, suami istri ini sudah bersepakat harus ada komunikasi yang sehat sepanjang pernikahan kita. Nah, kalau itu terus dijaga, pastinya keluarga dan rumah tangga itu pasti akan berjalan mulus gitu ya. Bukannya mulus tidak ada masalah, tapi apapun yang terjadi itu bisa diomongkan lewat komunikasi yang sehat. Nah, malam hari ini kita mau membicarakan kalau di dalam keluarga, di dalam rumah tangga itu komunikasi yang terjadi itu hanya one way. Gimana maksudnya? Nah, kalau misalnya komunikasinya itu udah nggak lagi bisa dua arah. Jadi satu ngomong, satu bisa jawab dengan santai, dengan baik, dengan tenang. Kemudian komunikasi itu tetap adem gitu. Kebanyakan kan dari kita kalau sudah dalam pernikahan itu suka ada karakter-karakter yang bisa berbeda gitu. Berubah maksudnya. Nah, komunikasi itu seringkali gak bisa lagi menjadi bukan lagi komunikasi yang sehat, tapi komunikasinya tuh jadi akhirnya mendem. Yang satu bisa memendam perasaannya kah, atau komentarnya kah, atau segala macam. Jadi komunikasinya tuh hanya satu arah.
satu arah. Nah, malam hari ini kita mau ngobrolin hal itu. Ada nggak yang ngalamin dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, komunikasi yang hanya one way, hanya satu arah, banyak banget perbodennya. Maksudnya komunikasinya tuh nggak lagi lancar, nggak lagi sehat sebagaimana mestinya, tapi kebanyakan lebih banyak mendemnya gitu. Nah, atau ada nggak yang ngalamin namanya komunikasi yang udah rusak gitu? Maksudnya masing-masing kalau di rumah saling diem-dieman, nggak lagi berkomunikasi, atau satu komunikasi yang satu lebih baik diam daripada dia menjawab dan akhirnya jadi berantem gitu. Seringkali dalam rumah tangga tuh sering terjadi hal-hal seperti itu. Nah, melihat hal-hal kayak gitu, malam hari ini kita mau bahas nih. Hal tersebut pasti kan banyak faktor. Banyak faktor yang bisa menjadikan hubungan dalam keluarga, dalam rumah tangga itu menjadi rusak, menjadi tidak sehat lagi. Nah, malam hari ini kita mau melihat ada beberapa faktor yang bisa membuat komunikasi di dalam keluarga antara suami dan istri menjadi rusak, menjadi tidak lagi sehat, hanya berjalan satu arah. Nah, berikut juga kita akan membahas apa sih kata firman Tuhan mengenai hal yang terjadi tersebut. Kalau misalnya kita menghadapi satu komunikasi dalam keluarga, dalam rumah tangga, itu komunikasi yang benar-benar udah gak sehat lagi, udah tidak bisa dua arah lagi. Nah, saya bagikan kesempatan malam hari ini ada beberapa nih. Yang pertama itu dikarenakan komunikasi yang tidak sehat itu, yang udah rusak tersebut, itu dikarenakan kurangnya keterbukaan dan kejujuran. Kurangnya keterbukaan dan kejujuran maksudnya gimana? Pada saat pasangan suami dan istri ini sudah menjadi tidak terbuka atau tidak bisa lagi jujur satu dengan yang lainnya, pastikan komunikasi itu menjadi tertutup. Begitu komunikasi itu tertutup, itu mulai menjadi tidak sehat. Kebohongan, ada nyimpen rahasia kah, atau menyimpan sesuatu yang tidak bisa dilontarkan. Karena apa? Karena begitu dilontarkan, itu bisa menjadi keributan atau berantem suami dan istri, ataupun bisa main salah-salahan gitu. Bisa menjadi sesuatu yang chaos banget gitu. Nah, hal-hal tersebut tuh kalau udah rusak komunikasinya, salah satu pihak tuh pasti akan merasa tidak dihargai. Tidak dihargai, benar ya? Kalau misalnya seperti itu, yang satu merasa komunikasinya percuma aja dia ngomong gitu. Kalau dia ngomong pasti tanggapannya negatif gitu. Nah, harusnya kan masing-masing pihak itu mau merendahkan hati. Bisa dibicarakan secara dingin untuk terus memiliki komunikasi yang sehat itu. Jadi sepanjang perjalanan rumah tangga kita, sepanjang perjalanan keluarga kita, itu harus dipastikan kita memiliki komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat itu perlu banget ada di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, hal tersebut tuh seperti di dalam Amsal 11 ayat yang ketiga. Amsal 11 ayat yang ketiga dikatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi orang yang jujur itu jalannya pasti dipimpin oleh ketulusannya. Selalu jaga kejujuran itu dalam segala hal. Dia menjaga kejujuran itu dalam segala hal, dalam segala aspek gitu ya. Dia menjaga itu supaya apa? Supaya nggak dirusak oleh hal-hal yang curang karena pengkhianatan yang dilakukan. Nah, jadi yang pertama saya lihat itu, yaitu kurangnya keterbukaan dan kejujuran. Nah, yang kedua yang saya lihat adanya komunikasi yang tidak sehat itu seringkali dikarenakan kurang mendengarkan dan menghargai pendapat pasangan. Kurang mendengarkan dan menghargai pendapat pasangan. Jadi berasanya pokoknya dia punya omongan, dia punya komentar, dia punya pendapat, itu yang nomor satu. Yang pasangannya kurang bermutu gitu ya. Jadi merasa ada kayak gak dihargai gitu.
Nah, komunikasi yang menjadi satu arah itu kalau dilakukan salah satu pasangan, itu salah satu pasangannya hanya mau didengarkan dan didengarkan dan didengarkan tanpa memberi kesempatan kepada pasangannya untuk berkomentar, berbicara, meresponkah gitu. Nah, hal itu kan akhirnya menciptakan suatu ketidakadilan. Suatu ketidakadilan itu yang membuat apa? Yang membuat pasangan tersebut akhirnya merasa nggak dihargai. Mungkin awal kita berumah tangga, awal kita membentuk keluarga tersebut dalam awal-awal pernikahan, hal tersebut belum ada. Komunikasinya masih baik, masih masa honeymoon, masih baik-baik aja semuanya. Tapi dengan berjalannya waktu, apalagi udah ada anak, komunikasi itu pasti lebih makin crowded gitu kan. Nah, ini yang harus dijaga. Jadi komunikasi dari awal rumah tangga sampai akhir itu benar-benar kita harus jaga. Komunikasi yang sehat itu penting banget ada dalam rumah tangga keluarga kita. Nah, jadi kalau misalnya pasangan kita sudah mendominasi pembicaraan, yang satunya ya dengarkan. Jangan terus ditimpali, jangan terus dikomentarin. Jadi pada saat didengarkan, itu yang harusnya terjadi. Kalau satu lagi udah dominan dalam berbicara, yang satu harus mendengarkan. Hukumnya apa yang kita dengarkan itu nanti ada kesempatan untuk kita bicarakan, diskusikan dengan sehat, dengan dingin, dengan kepala yang dingin. Akhirnya semuanya menjadi baik. Tapi kalau enggak, yang satu udah dominasi dalam pembicaraan tersebut, yang satu ngedengerin, tapi di dalam hatinya tuh ada apa ya, berpikir seperti ini, lah kalau gue jawab ntar gue disikat lagi nih ya, diomelin lagi, atau kalau misalnya gue jawab ntar gue salah lagi gitu. Nah, komunikasi yang seperti ini tuh yang mulai menjurus ke komunikasi yang rusak, yang tidak Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi harus benar-benar ada keterbukaan dalam membicarakan hal itu terhadap pasangan kita. Jadi komitmen itu untuk menjaga komunikasi yang sehat dari awal, pertengahan sampai akhir harus terus dijaga, harus terus dibina, harus terus dipelihara. Jadi gak bisa lagi tuh kalau misalnya ada pasangan yang bilang pokoknya yang dia omongin itu yang benar, yang satu pihak ngomong pasti gak benar gitu. Itu gak boleh ada dalam pemikiran kita, suami dan istri. Hal-hal kayak gini tuh jangan sampai ngerusak rumah tangga kita, merusak keluarga kita. Hal-hal seperti ini harus didiskusikan, diomongin satu dengan yang lainnya. Nah, kalau udah seperti itu, dengan kepala dingin, kita bisa jaga rumah tangga kita damai sejahtera. Kita bisa jaga keluarga kita itu penuh sukacita senantiasa sampai akhirnya. Karena di dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang dikasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Juga lambat untuk marah. Jadi pada saat kita komunikasi, minta Roh Kudus pimpin kita untuk berkata-kata terhadap pasangan kita. Jangan sampai kita melukai pasangan kita. Jangan sampai kata-kata kita mendiskreditkan pasangan kita. Jadi kita menganggap diri kita benar, pasangan kita salah. Gak bisa seperti itu. Harus benar-benar dikomunikasikan, didiskusikan dengan baik. Nah, selanjutnya, apa sih yang bisa merusak komunikasi yang sehat itu? Yang bisa membuat komunikasi dalam rumah tangga kita menjadi rusak, yaitu kemampuan mengendalikan emosi yang buruk. Kemampuan mengendalikan emosi yang buruk. Ketika salah satu dari pasangan suami istri dalam keluarga itu berbicara dalam kemarahan, misalnya dalam marah, terus dia ngomong, wah itu tuh kan membuat pasangannya, bahkan dia sendiri yang ngomong, frustasi gitu ya. Komunikasi itu langsung bisa berubah. Dari yang tadinya gak kenapa-napa, malah jadi sebuah perdebatan. Bahkan penuh dengan segala macam kritik. Bukannya saling membangun. Nah, komunikasi yang baik itu harus bisa saling membangun. Dalam situasi kondisi yang akhirnya lagi
emosinya lagi bener-bener lagi hectic banget gitu ya, lagi panas-panasnya, harus bisa mengendalikan dalam kondisi seperti itu supaya komunikasi dalam keluarga itu nggak rusak, tetap sehat. Jika komunikasi disertai dengan emosi yang buruk yang nggak bisa dikendalikan, biasanya itu menjadikan tambah kacau, tambah bener-bener akhirnya timbul kemarahan, timbul kekesalan, akar pahit, bisa saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nah, kemampuan mengendalikan emosi itu kan sebenarnya harusnya ada jika orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kan kita harus benar-benar mengendalikan diri. Itu ada dalam buah roh. Nah, kalau basic dari karakter orang tersebut yang nggak bisa mengendalikan emosinya, udah seperti itu pada awalnya, itu biasanya akan terus. Tapi bisa juga berubah. Berubahnya kenapa? Ada pengaruh dari orang tuanya kah, dari ayahnya atau ibunya, atau orang-orang yang berpengaruh pada dirinya, itu bisa membuat karakter itu berubah. Yang tadinya kalau ngomong selalu komunikasinya sehat, selalu baik, bisa menjaga emosinya. Karena orang-orang tersebut, mungkin karena mereka sudah tidak adakah atau gimana, bisa mempengaruhi orang itu, dan akhirnya itu bisa berubah. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga, segala sesuatu itu bisa aja terjadi karena sesuatu hal. Di dalam Amsal 15 ayat yang pertama dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi ayo sama-sama kita jaga komunikasi kita dalam keluarga, kita jaga komunikasi kita tetap sehat di dalam rumah tangga kita, supaya rumah tangga kita penuh damai sejahtera sampai akhirnya. Kemudian selanjutnya, apa yang bikin komunikasi itu jadi tidak sehat? Kebiasaan atau ketidaksabaran, kebiasaan untuk menghakimi atau ketidaksabaran yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kalau orang itu udah dipenuhi Roh Kudus, balik lagi seperti tadi, bisa mengendalikan diri kan. Nah, kalau bisa orang yang pasangan kita, suami atau istri gitu, sudah dipenuhi Roh Kudus, harusnya ada buah roh ini juga. Kesabaran itu harus ada juga dalam dirinya. Tidak suka menghakimi pun itu harus ada. Nah, kalau kita memiliki pasangan yang tidak sabar atau seringkali menghakimi pasangannya, itu kan akhirnya membuat pasangannya tersebut menjadi takut, tanda petik ya, takut, dan akhirnya gak bisa terbuka untuk untuk jujur, untuk mengatakan hal-hal yang ingin disampaikan. Dalam suami istri itu kan bisa aja ada komunikasi apa saja mestinya, tapi kalau misalnya udah takut, kalau gue ngomong tersalah lagi, kalau gue ngomong tadi salahin gitu, pokoknya udah ada segala macam gitu, akhirnya dia gak bisa lagi menjadi terbuka, dia pendem sendiri. Dalam keluarga suami istri ini harusnya kan bisa saling sabar, tidak saling menghakimi, tapi benar-benar saling melengkapi, saling membangun, saling mengasihi sebagaimana Kristus udah mengasihi kita. Sebab dalam Matius 7 ayat yang ke-1 dikatakan, jangan kamu menghakimi. Supaya apa? Supaya kamu tidak dihakimi. Pada saat kita menghakimi orang lain, kita sendiri pun akan dihakimi. Oleh karena itu, jangan membuat komunikasi jadi tidak sehat, membuat komunikasi jadi rusak di dalam keluarga rumah tangga kita. Selanjutnya, tidak adanya waktu yang berkualitas untuk komunikasi tersebut. Maksudnya apa? Karena kesibukan kita sehari-hari yang hektik banget gitu ya, begitu pulang ketemu, terus gak bisa meluangkan waktu untuk saling berbicara dengan tenang, dengan santai, dengan terbuka. Akhirnya komunikasi itu hanya sekedar rutinitas, dan itu bukan komunikasi yang dalam. Ini juga nih yang seringkali membuat masing-masing gitu, maksudnya suami atau istri kah, berkomunikasi dengan tidak sehat. Berkomunikasi dengan tidak sehat akhirnya memendam sana, memendam sini gitu.
Nah, segala sesuatu yang dipendem itu hasilnya tidak akan jadi baik gitu, nggak selalu akan baik. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 kan dikatakan, untuk segala sesuatunya ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Jadi kalau kita udah masuk dalam pernikahan, kalau kita udah masuk dalam rumah tangga, dalam keluarga, pastikan punya waktu yang berkualitas untuk saling berkomunikasi dengan baik. Untuk menjaga komunikasi itu tetap baik, tetap sehat maksud saya. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita menghadapi komunikasi yang tidak sehat lagi, itu dikarenakan apa? Tidak mau mengampuni dan menyimpan luka masa lalu. Nah, tidak mau mengampuni dan menyimpan luka masa lalu ini pasangan yang masih menyimpan kepahitan, kekesalan yang mungkin dulu masa lalunya, atau dia punya masa lalu yang bagaimana akhirnya kebawa-bawa, udah masuk dalam pernikahan masih terus dibawa-bawa. Itu akhirnya menimbulkan kepahitan, tidak mau mengampuni. Kesalahan masa lalu cenderung berbicara, kalau lagi ada yang ngomong nyinggung masa lalu gitu, itu berbicaranya akhirnya jadi sinis, jadi pasif, jadi agresif gitu. Nah, hal-hal kayak gini tuh yang akhirnya merusak komunikasi dalam rumah tangga, yang merusak komunikasi yang sehat dalam keluarga. Dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kristus aja udah mengampuni kita yang salah, banyak dosa. Kristus mau mengampuni kita. Masakan ke pasangan kita, ke suami atau ke istri, gak bisa kita saling mengampuni dan melupakan masa lalu. Nah, semua itu tuh harus benar-benar diomongin. Ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, didiskusikan sejak awal. Harusnya sejak awal sudah diomongin, udah didiskusikan. Nah, itu yang keenam ya. Kemudian komunikasi yang tidak sehat itu karena apa hal tersebut terjadi? Karena kurangnya kasih dan ketulusan dalam kita berkomunikasi yang satu dengan yang lain. Pasangan ini harus berkomunikasi dengan ketulusan. Pada saat kita ngomong ke suami atau ke istri kita. Kita ngomong seperti itu, kita harus benar-benar mengkomunikasikannya dengan tulus. Ketulusan itu penting sekali untuk kita sampaikan. Komunikasi yang sehat itu harus didasari dengan kasih dan ketulusan. Jika gak ada kasih, gak ada cinta itu, percakapan tersebut bisa terasa dingin gitu. Kayaknya kok formal banget. Nah, kalau suami sama istri kan sebenarnya komunikasinya gak seperti itu. Harus hangat, harus bisa saling berkomunikasi dengan baik, dengan sehat. Gak ada lagi tuh yang saling mau menipu atau gimana gitu. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi ayo, kalau misalnya ada komunikasi yang gak sehat, jangan sampai kita kurang kasih, kurang cinta itu. Justru harus ditambah-tambahkan terus kasih itu, cinta itu, ketulusan dalam kita berkomunikasi. Nah, yang terakhir, kenapa sih komunikasi yang tidak sehat itu seringkali terjadi dalam rumah tangga, dalam keluarga? Karena adanya ego dan kesombongan. Ketika salah satu pasangan merasa lebih unggul, lebih di atas gitu, komunikasi itu bisa berubah. Dari yang tadinya ngomong biasa, jadi akhirnya mendominasi. Dan bahkan itu bukan lagi ngomong sebagai suami istri, tapi sebagai atasan dan bawahan. Hanya sebagai perintah dan perintah dan perintah gitu ya. Sehingga pasangan yang lain itu akan merasa, wah saya mah gak ada apa-apanya deh gitu. Gak berdaya, saya mah gak bisa mengutarakan pendapat saya kayak seperti gak dihargai. Nah, kalau udah terjadi seperti ini, komunikasinya itu udah jadi rusak. Udah gak bisa lagi enak, udah gak bisa lagi
terbuka, jujur, segala macam. Dalam Filipi 2 ayat 3 dikatakan, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi dalam keluarga, dalam rumah tangga itu harusnya suami dan istri itu masing-masing menempatkan diri, oh iya, harusnya kita harus merendahkan hati kita seorang dengan yang lain. Jadi menganggap suaminya lebih utamakah atau istrinya yang lebih utamakah gitu. Masing-masing kalau mempunyai perasaan seperti itu, tabiat seperti itu, akhirnya kan jadi masing-masing rendah hati, damai sejahtera itu akan terbentuk dalam rumah tangga, dalam keluarga tersebut. Nah, jadi hari ini kita mau komunikasikan hal itu. Komunikasi yang sehat itu penting banget ada dalam rumah tangga, ada di dalam keluarga kita. Jadi memelihara komunikasi yang sehat dalam rumah tangga itu membutuhkan usaha kita. Gak bisa terjadi dengan sendirinya. Memerlukan apa lagi? Kesabaran kita. Memerlukan apa lagi? Ketulusan kita, kasih kita. Dari mana? Dari kedua belah pihak. Dari suaminya, dari istrinya. Dua-duanya harus penuh kasih, adanya usaha, adanya kesabaran, adanya ketulusan itu. Sehingga terjalin komunikasi yang sehat itu. Dan itu gak bisa terjadi begitu saja. Tapi benar-benar minta pimpinan Roh Kudus menyertai kehidupan keluarga rumah tangga kita. Dari awal sampai akhirnya. Nah, kalau kita lihat yang tadi kita udah sharingkan, namanya pasangan suami istri itu bisa lebih mudah mengatasi masalah-masalah yang lain. Jadi masalah komunikasi ini termasuk yang basic lah, yang dasarnya gitu, yang memegang peranan penting nih dalam rumah tangga, memperkuat hubungan suami dan istri. Jadi ayo sama-sama kita semua jaga komunikasi yang sehat dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Saya mau menyapa di sini ada dengan akun Obi Salon. Selamat malam, selamat bergabung. Kemudian ada Lesdi Sihombing. Selamat malam, selamat bergabung. Ada Rumah Pea, ada Pak Lucy, ada Syahnil Ajis. Oh, ada Koko Joe juga. Selamat malam semuanya. Gimana aktivitas hari ini? Semuanya dalam penyertaan Allah ya. Nah, sebelum kita menutup dalam doa, ada yang saya mau sharingkan. Kita mendengarkan lagu. Lagu ini adem banget gitu di dalam hati saya begitu pas mendengarkannya. Jadi saya mau kita semua dengarkan lagu ini dan kita bawa ademnya tersebut, damai sejahteranya itu dalam rumah tangga kita. Oh iya, ada Mabigel juga. Shalom semua, Yesus memberkati kita. Shalom Bu Iren. Nah, yuk sama-sama kita mau mendengarkan lagu tersebut. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan
selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan baik, teramat baik. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ya, kita ada sampai sekarang itu semuanya karena Tuhan baik. Yang masih join ada di live TikTok saat ini, yuk sama-sama kita datang pada Bapa, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk program ORK pada malam hari ini. Kami belajar untuk menjaga komunikasi kami tetap sehat dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau komunikasi kami itu tetap sehat, tetap baik sampai akhirnya. Kami juga mau mendoakan teman-teman kami yang ada di dalam live chat ini. Ada Bu Iren, Tuhan sertai dalam keluarga rumah tangga pelayanannya. Ada Koko Joe. Kami serahkan apa yang menjadi kerinduannya, pekerjaannya, Tuhan berkati. Kemudian ada Obi Salon, biarlah Engkau sertai dengan apapun aktivitasnya, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, biarlah dalam penyertaan Tuhan. Kemudian ada akun Leo Puding dan Cake 1 dan 2. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu apa yang diusahakan, Tuhan buat berhasil, Kau berkati. Ada akun Gina Kroya, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau berkati. Ada Grace and Peace, akun Grace and Peace, biarlah Tuhan sertai, Tuhan berkati. Ada Pase, biarlah Tuhan sertai. The Way juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami semua. Kemudian ada akun Ibu Endang Wigowati, ada akun Miriam MG, ada akun Ibu Neti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah orang-orang yang sudah join dalam live chat kami, Tuhan berkati. Penyertaan Tuhan, apapun yang dikerjakan, yang di pekerjaannya, pelayanannya, aktivitas sehari-harinya, dalam penyertaan Tuhan, berkat Tuhan tercurah bagi mereka. Dan terus mereka bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jika ada dari setiap kami yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kami, biarlah Engkau jamah hatinya.
Biarlah kami bisa membuka hati kami, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kami yang hidup. Dan kami bisa benar-benar memperoleh keselamatan yang daripadamu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Penyertaan, sukacita, damai sejahtera-Mu ada dalam kehidupan kami semua. Mulai saat ini sampai Maranatha. Sampai Bapa datang kedua kali untuk menjemput kami semua. Supaya kami memperoleh hidup yang kekal itu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau juga berkati setiap kami yang dalam rumah tangga, dalam keluarganya, komunikasinya sudah mulai menjadi rusak. Biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan, supaya komunikasi kami tetap sehat, tetap bisa saling terbuka, saling berbicara dengan ketulusan suami dan istri dalam keluarga, supaya penyertaan Tuhan, kasih Bapa terus ada dalam kehidupan kami. Kasih-Mu, ketulusan-Mu, usaha dari kami masing-masing bisa terus kami lakukan, bisa kami terus membuat komunikasi dalam keluarga kami menjadi sehat sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan beristirahat. Biarlah Engkau sertai setiap kami, supaya kami semua bisa istirahat dengan tenang. Besok pagi kami bangun, badan kami sehat, segar, bisa memuji memuliakan nama-Mu dan beraktivitas lagi. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang ada dalam live chat, saya mau mengundang besok adalah jam 7 malam, itu ada dari pagi bahkan ya. Pagi ada live kami, terus pagi berkat bersama Pase, terus jam 7 malam dan jam 9 malam. Kami serahkan, kami minta yang mau join, silahkan join bersama-sama dengan kami dan memperoleh berkat yang dari Bapa. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Iren. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.